Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda, ma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang pantas yang hendaknya keluar dari lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita masih senantiasa merasakan keimanan kita di dalam dada-dada kita, dan semoga kita juga istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Insyaallah akan membahas buku atau kitab Syarah Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Asqalani, dan ini disyarah oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizallah taala. Ya. Di mana pekan sebelumnya kita telah membahas keutamaan akhlak mulia dan masuk pada bab pertama tentang adab, yaitu hadis yang pertama pula tentang hak sesama muslim, ya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala hakul muslim ala muslim sittun, ya. Hak sesama muslim itu ada 6, ya. Di antaranya yang pertama, idza lakitahu fasalim alaihi, ya, apabila kita bertemu maka hendaknya mengucapkan salam. Yang kedua, ya, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu lahu, ya, apabila ia meminta nasihat maka nasihatilah ia. Wa idza atasa fahmidallahu fasamithu, apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin maka hendaknya ia menjawab yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit maka hendaklah ia menjenguknya. Wa idza mata fattabi'u, apabila ia meninggal maka hendaknya ia mengantar jenazahnya, ya. Itu adalah 6 hak sama muslim yang telah kita bahas pekan lalu, ya. Semoga mungkin malam ini kita meroja sedikit agar, ya, tidak lupa dengan materi yang sebelumnya, ya. Jadi hak sama muslim itu bukan hanya berbatas 6, ya. Namun di dalam hadis ini, ya, kata situn atau 6 ini adalah hal atau hak-hak yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika kita bertemu maka ucapkanlah salam, ya, baik dikenal maupun tidak dikenal, ya, maka ucapkanlah salam, ya, karena hal itu adalah sebagai bentuk doa kita pada saudara muslim kita, ya. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baiknya diucapkan secara lengkap, ya, maka pahalanya pun akan lengkap. Tapi mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Maka jangan kita memilih ketika hanya di orang-orang yang kenal saja kita mengucapkan salam, ya. Karena mengucapkan salam, ya, itu pada orang muslim, ya, baik itu dia orang muslim yang taat maupun yang pelaku maksiat. Selagi ia muslim maka ucapkanlah salam, ya. Bisa jadi dengan keramahan kita, akhlak mulia kita, dengan mengucapkan salam atau menegur duluan, ya, bisa jadi hal itu adalah membukakan pintu taubat bagi ia yang pelaku maksiat, karena keramahan kita, ya, karena ingin menegurnya, ya. Bayangkan ketika kita cuek, ya, terhadap pelaku maksiat, ya, maka ia pula akan berpikiran negatif terhadap kita, ya, karena tidak ingin menegurnya, bahkan ingin menjauhinya, ya. Nah, jadi kalau ada sebuah permasalahan, ya, atau penyakit, ya, kita benci penyakitnya, kita potong atau solusi masalahnya, bukan kita benci orangnya, ya. Barat kukunya panjang, ya, ketika kukunya panjang, ya, kita tentu potong kukunya, ya, bukan kita potong jarinya, ya. Maka ketika ada permasalahan atau seseorang itu berlaku maksiat, ya, kita benci perilakunya, bukan orangnya, ya. Maka hendaknya kita tetap mengucapkan salam terhadap saudara muslim kita. Yang kedua, hak kedua itu wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, ya. Yang ketiga, ya, wa
Wa idza stansahaka fansahu. Apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fasamithu. Apabila ia bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah dan ia pula mendoakannya yarhamukallah. Apabila ia sakit, wa idza marida fat'utu. Apabila ia sakit, maka hendaknya ia menjenguknya. Yang terakhir, wa iza mata fattabihu. Apabila ia meninggal, maka kita hendaknya mengiringinya. Ya. Maka hak yang keenam ini, ya, sebagaimana telah kita lakukan tepatnya pada pagi hari tadi, ya, telah berpulang ya, orang tua kita, mungkin saudara kita, ya, kakek kita, ya, orang terdekat kita, ya, meninggal. Kita mengiringi beliau, ya kan, sampai ke pemakamannya, ya, yang dimana dibahas pekan lalu bahwasanya ketika kita mengiringi jenazah hingga sampai ke pemakamannya, maka kita mendapatkan pahala 2 qirat. Ya. Apa itu 2 qirat? Ya, 1 qiratnya ibarat 1 buah gunung yang besar. Ya, maka ketika 2 qirat kita mendapatkan pahala 2 gunung besar, masya Allah. Ya, semoga kita yang tadi pagi mengiringi jenazah beliau, ya, dari rumahnya hingga ke pemakamannya, menyolati, ikut sholat jenazah pula, ya, maka semoga kita mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, ya, mendapatkan ketabahan dan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki hadis yang kedua tentang, ya, lihatlah orang yang dibawamu dalam masalah dunia dan lihatlah orang di atasmu dalam masalah akhirat. Ya, hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Ya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, ya. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan demikian, ya, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, maka ikhwani fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini mengajarkan kita bahwasanya agar dalam masalah dunia hendaknya kita melihat ke bawah, ya. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita, ketika hal itu adalah masalah dunia, ya, pasti masih ada orang lain yang lebih parah kekurangannya daripada kita. Ya, misalnya, ya, alhamdulillah saat ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat, kondisi badan yang bugar, ya, insyaallah. Dan sementara betapa banyak orang yang sakit di luar sana, ya. Mungkin ada keluarga yang terkena atau terpapar COVID-19 atau penyakit yang lainnya, ya. Bahkan ada yang terkapar tidak bergerak, ya, di tempat tidurnya, atau ada yang kekurangan, ya, berkebutuhan khusus, cacat, atau yang berjibaku dengan penyakitnya saat ini yang sangat parah. Ya, andai saat ini kita sedang sakit pun, ya, pasti masih ada orang lain pula yang mungkin masih lebih parah daripada kita. Ya. Ya, demikian pula, ya, ketika dari segi harta, ya, tempat tinggal, ya, dan nikmat-nikmat duniawi lainnya, ya, selalulah kita memandang pada taraf kehidupan yang berada di bawah kita. Ya, mungkin ada orang yang kita lihat cukup, ya kan, kaya, mampu menghidupi keluarganya, ya, punya mobil, punya tempat tinggal, ya. Maka hendaknya kita melihat lagi orang di bawahnya, ya kan? Mungkin ada lagi yang lebih parah. Mungkin ada orang yang susah tempat tinggalnya, ya, bahkan mencari nafkah pun sulit, ya kan? Untuk sesuap nasi. Tetapi mungkin masih ada lagi orang mungkin di seberang dunia yang lainnya, ya, bahkan untuk mencari nafkah ia perlu mengorek-ngorek tempat sampah, ya kan? Tapi maka dari itu, ya, ketika kita berkaitan dengan masalah dunia, hendaklah kita melihat ke bawah. Ya. Tetapi ketika kita berkaitan dengan masalah akhirat, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ya, maka hendaknya kita melihat ke atas, ya.
Kenapa? Ya, yang pertama agar kita bisa memotivasi diri kita. Ya. Yang kedua agar kita tidak ujub, ya, tidak berbangga diri, ya, tidak lebih memotivasi diri kita untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada seorang yang mungkin ya, ibadah sunnahnya dilakukan, ya, ibadah wajibnya Masya Allah tidak bolong-bolong lagi, ibadah sunnahnya ya, dia qobliyah, ya kan? Semua dilaksanakan. Salat tahiyatul masjid dilaksanakan, salat duhanya dilaksanakan, salat tahajudnya ia laksanakan. Ya. Maka tentu kita melihat orang-orang tersebut, ya, kita merasa iri. Ya. Kenapa kita tidak bisa? Ya. Maka hal itu ketika berurusan dengan akhirat, ya, hendaknya kita ya, melihat ke atas. Ya. Karena hal itu bisa menjadikan motivasi terhadap diri kita. Misalkan dalam ayat Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas ayat 77, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan kebahagiaanmu dari nikmat yang ada di dunia. Ya, wabtaghi. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari kebahagiaan kita di akhirat. Ya. Karena Allah tidak menjamin ya, perkara apa yang terjadi diri kita pada akhirat kelak. Tetapi Allah sudah menjamin rezeki kita di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansa. Ya. Allah mengingatkan jangan lupakan kebahagiaan atau kenikmatanmu yang ada di dunia. Karena hal itu sudah sesuai dengan porsi atau jatahnya masing-masing. Ya, karena rezeki tidak akan tertukar, tetapi pendapatan bisa saja tertukar. Ya. Maka hendaknya hal ini ya menjadikan kita senantiasa bersyukur. Ya. Namun bersyukur bukanlah perkara yang mudah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kesehatan sebuah nikmat, ya kan? Terus keluarga yang membawa ketenangan, kenyamanan, sebuah nikmat juga yang Allah berikan, melewati anak-anak kita mungkin, ya, istri-istri kita yang salehah, ya, maka hal itu menjadikan kita penenang. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tersebut, ya, dan salah satu usaha terbaik untuk mewujudkan harapan tersebut, ya, adalah mengamalkan saran Rasulullah SAW. Ya, maka perlu kita ingat bahwasanya kesehatan adalah kekayaan yang sejati yang banyak diimpikan oleh orang-orang yang kaya harta, yang mungkin saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Namun sayang seribu sayang, ya, terkadang kita masih lalai untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar ini. Maka sabda Rasulullah SAW, ni'matani maqbunun fihima kasirun minan nas. Ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai terhadapnya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Ya, sehat dan waktu luang. Maka dua nikmat ini terkadang ya, banyak sekali manusia lalai darinya. Ya. Kesehatan dan waktu luang. Ketika ia diberikan kesehatan, banyak yang melewati nikmat sehat tersebut. Ia tidak meluangkan waktunya untuk beribadah pada Allah. Ia tidak meluangkan waktunya untuk senantiasa menuntut ilmu. Ia tidak meluangkan untuk berbuat kebaikan. Ya, tetapi ketika ia sudah sakit, ia mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa hidupku begini sulit, ya kan? Dipenuhi dengan sakit. Ya. Bayangkan ketika di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi Ayub, yang dimana sampai keluarganya meninggalkan ia karena penyakitnya. Ya, namun ia tetap tidak pernah mengeluh. Maka kita ketika sedikit saja ya, nikmat kesehatan ini dicabut, ya, kita seberapa ngeluhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang kedua yaitu waktu luang yang kebanyakan kita lalai darinya. Ya, kita mungkin diberikan waktu luang yang banyak, tetapi kita tidak menghafal Al-Quran, ya, atau kita tidak mau mengikuti pengajian tentang ilmu-ilmu agama. Ya. Tetapi ketika kita sudah waktunya sangat sempit, ya, kita mengeluh.
nggak ada lagi waktu untuk belajar Al-Quran. Ya, kita merasa nggak ada lagi waktu untuk memperbaiki bacaan. Ya, padahal ada waktu itu, hanya saja kita tidak mau meluangkannya. Ya. Jadi kalau ingin belajar Al-Quran, ya jangan waktu-waktu yang sisa, tetapi sisakanlah waktu yang tepat untuk mempelajari Al-Quran. Ya, kalau kita sudah ingin menyisakan atau meluangkan waktu tersebut, ya tentu kita tidak akan bisa. Tetapi kalau memang kita sudah memprogramkan bahwasanya, misalkan hari Selasa, ya, ba'da Isya saya harus belajar Al-Quran. Jadi kalau ada kegiatan lain, ya kita sudah lepas karena kita fokus pada Al-Quran. Kalau seandainya kita sisakan waktu, ya maka ada saja tentu kegiatan-kegiatan lain yang akan menghalanginya. Maka jika nikmat kesehatan belum bisa kita syukuri dengan baik, sementara mata kita sudah melirik kepada nikmat-nikmat harta yang dimiliki oleh tetangga kita mungkin, teman-teman kita mungkin, ya, bagaimana mungkin kita akan bisa menikmati atau menjadi hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara hal yang membuat kita senantiasa bersyukur adalah melihat ke bawah ketika hal itu adalah masalah dunia. Ya. Termasuk masalah harta. Ya, jadi ketika ada tetangga kita mungkin mempunyai mobil baru, mempunyai motor baru, mempunyai kulkas baru, ya maka kita jangan iri, ya. Karena hal itu mungkin ia diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita juga ikut bahagia ketika tetangga kita memiliki harta yang lebih. Ya. Kita cukup mendoakan semoga hartanya itu bisa digunakan pada jalan-jalan kebaikan. Ya, maka jangan kita iri. Ya. Kalau kita iri, ya, berarti kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Ya. Bisa jadi bukan saatnya atau belum waktunya kita mendapatkan hal itu. Ya. Jadi, kalau misalkan tetangga kita pasang AC, ya, jangan kita yang kedinginan. Ya. Biasa ada orang yang irinya begitu berlebihan, ya. Sampai-sampai ketika tetangganya beli barang baru apa saja, dia sudah menceritakan, ya, maksudnya, mungkin dapat penghasilan dari ini, ya. Sudah berpikiran negatif, ya. Padahal bisa jadi ia ada usaha, ya, yang lainnya. Tetapi ketika kita melihat pada akhirat, hendaknya kita melihat ke atas, ya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ya. Hal itu bisa menjadikan kita motivasi agar kita senantiasa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berambisi terhadap dunia, ya, maka tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Bayangkan ibarat handphone saja, ya. iPhone, ya, dari iPhone 6, iPhone S, 6S kan, sampai sekarang sudah sampai iPhone berapa? 12. Ya. Masya Allah. Kan kalau kita berambisi ingin mendapatkan hal itu, ya tidak ada habisnya. Belum satu jenis iPhone kita beli, ya sudah ada lagi muncul iPhone jenis baru. Ya. Kita ingin mendapatkannya lagi, ya. Tentu nanti akan ada lagi, ya, yang baru lagi. Ya. Maka ketika kita berambisi terhadap dunia, ya, maka tidak ada habisnya. Maka orang yang mencari dunia akan terus senantiasa haus akan dunia. Terkadang kita heran ketika melihat ada seorang yang sudah tua, ya, umurnya mungkin 60 tahun, 70 tahun atau bahkan 80 tahun, namun masih sibuk tenggelam dalam urusan duniawi. Padahal hartanya sudah cukup banyak. Ya, di usia yang senja harusnya ia, ya, sudah memikirkan bagaimana akhiratnya. Tetapi ia masih memikirkan bisnis ini dan itu. Lalu kapan ia akan beristirahat? Ya, kapan ia akan menikmati harta dunia yang selama ini ia kumpulkan? Ya, lebih lagi, kapan ia akan memfokuskan perhatiannya untuk menghamba kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin, ya Allah Jalla wa Ala. Maka dunia itu bak air laut. Semakin diteguk, ia akan semakin membuat seorang haus. Ya, maka hasrat terhadap dunia baru akan berhenti jika seseorang telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtaga thalisan." Ya, seandainya seorang anak Adam memiliki 2 lembah harta, ia pasti akan mencari lembah yang ketiganya. Ya, karena tidak akan pernah merasa puas. Wala yamlu jawfa banu Adam
illa turabu, ya, kecuali ketika seseorang anak Adam, ya, tidak akan berhenti mengejar dunia kecuali ketika tanah sudah menyumpal mulutnya, ya, atau jenazahnya telah dikebumikan. Jadi ketika ia masih hidup, ya, maka dunia saja ketika ia pikirkan, ya, ia akan haus terhadap masalah dunia. Ya, kapan hal itu berhenti? Ya, maka ketika tanah ini sudah menyumpal di mulutnya. Ya, itu adalah gambaran tentang dunia beserta arahan Islam terkait bagaimana kita menyikapinya. Maka berbeda halnya dengan masalah akhirat. Ya, dalam masalah akhirat kita diperintahkan untuk senantiasa melihat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengajarkan kita untuk selalu bersemangat dalam akhirat. Sebagaimana pesan yang tersirat, ya, untuk senantiasa memohon minimal sebanyak 17 kali pada setiap harinya. Dan hal itu adalah momen terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu doa yang kita ulang-ulang selama sholat 5 waktu minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Yaitu ketika kita melaksanakan memang, ya, sholat 5 waktu, ya, maka 17 kali kita membacanya untuk memohon pada Allah agar kita ditunjuki jalan yang lurus dan diberikan seperti jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Tetapi belum lagi ketika kita sholat sunnah, ya, tahajud atau qabliyah atau sholat ba'diyahnya atau sholat duhanya, maka kita senantiasa begitu banyak untuk memohon Allah untuk kembali pada jalan yang lurus. Maka pertanyaannya, siapakah orang-orang yang akan diberi nikmat? Maka mereka adalah para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, para syuhada, dan orang-orang soleh. Maka mereka lah panutan, ya, panutan kita dalam masalah akhirat. Ya, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menatap ke atas dalam masalah akhirat, yaitu dengan senantiasa meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita menuju ke jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang soleh yang mulia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah ini dalam ayat yang lain. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga, hendaknya orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain pula, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawatu wal ard. Ya, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah dan berlomba-lombalah untuk segera meraih surga yang seluasnya langit dan bumi. Ya, maka kita disuruh berlomba-lomba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengejar akhirat. Ya, maka contohnya ketika sholat ada saf depan yang kosong, ya, karena kita nih disuruh berlomba-lomba dalam akhirat. Jangan malah kita menyuruh orang, ya, silakan Pak maju ke depan. Berarti kita ini mengalah dalam urusan akhirat. Ya, maka hendaknya kita harus yang mengisi di depan. Ya, ketika ada yang kosong, jangan kita malah mempersilakan, ya, silakan Pak. Ya, padahal di sini Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika hal itu baik, ya, maka hendaknya kita berlomba. Kenapa si fulan ini bisa? Kenapa saya tidak bisa? Ya, walaupun mungkin dalam hal sedekah, mungkin ada fulan yang lebih besar sedekahnya. Ya, mungkin penghasilan juga lebih besar. Tetapi kita yang penghasilan yang minim, ya, tidak menutup kemungkinan untuk kita bersedekah pula. Ya, walaupun sedekah kita lebih kecil daripada yang lebih besar, ya, karena penghasilan yang lebih besar tentunya. Tetapi hendaknya niat kita, ya, untuk senantiasa bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita diperintahkan untuk bersikap qanaah, ya, rela menerima dalam masalah dunia. Namun jangan pernah merasa puas dalam masalah akhirat. Ya. Bukan sebaliknya. Mungkin lantaran karena ikut gaya, ya, gaya-gayaan atau temannya, ya, atau melihat tetangganya memiliki mobil baru, ia pun ingin pula memiliki mobil yang mereknya lebih mahal daripada itu. Ya. Jadi terkadang kita ini, ya, ingin terlihat kaya atau ingin terlihat wah gitu kan, karena gengsi. Ya.
bukan kita tidak lihat ya. Padahal dengan gengsi kita ini bisa membawa keburukan pada orang lain ya. Misalkan yang anak muda ingin terlihat mungkin lebih dipandang di antara teman-temannya, yang meminta beli motor ya, karena gengsi teman-temannya sudah memiliki motor yang bagus mungkin, ia meminta terhadap orang tuanya ya, maka ia meminta terhadap orang tuanya agar dibelikan motor. Karena gengsi awalnya ini ya, ia tidak tahu betapa susahnya orang tuanya itu hanya ingin mencari sesuap nasi ya. Jadi hendaknya ya, kita bergaya ya, semampu kita ya, dan berusaha agar kita mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan karena gengsi yang bisa mendatangkan keburukan. Padahal orang tua sudah susah payah untuk mencarikan kebahagiaan terhadap anaknya, tetapi anaknya ya, ditutupi atau diselubungi oleh gengsi dan keegoisannya agar ingin lebih dipandang di antara teman-temannya ya. Padahal masalah hal itu ya, mungkin kita akan ada waktunya mendapatkan ya, rezeki yang lebih ya. Maka hendaknya kita datangi Sang Maha Pemilik rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya, kalau masalah akhirat ya, jangan kebalikannya ya kan? Kita merasa puas terhadap akhirat kita. Ya, misalkan ketika kita ditegur dalam perihal ibadahnya yang mungkin pas-pasan ya. Ia dengan entengnya mengatakan, alhamdulillah saya sudah sholat. Ya, lihat tuh masih banyak yang belum sholat. Ya. Maka memang benar, ya, ia sudah sholat. Ya, memang masih banyak juga orang yang tidak sholat. Namun hendaknya dan kita bersyukur kepada Allah karena menjadikan golongan orang yang mendirikan sholat. Dan akan tetapi hendaknya kita melihat ke atas. Ya, mungkin kita sudah sholat wajib, sudah tidak bolong-bolong lagi sholat wajibnya. Akan tetapi orang yang lain bisa sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, datang lebih awal, kemudian sholat qobliyahnya, kemudian setelah sholat wajib ia melaksanakan lagi sholat ba'diyahnya, setelah itu bisa sholat witir, sholat tahajud lah. Kenapa kita nih cuma bisanya sholat wajib aja ya? Maka kita masalah akhirat kita lihat ke atas ya, ketika fulan bisa melaksanakan hal itu, kenapa kita tidak bisa ya? Mungkin karena kurang terbiasa saja ya. Bayangkan ketika kita bulan Ramadan kan, kita bisa bangun dini hari jam 3, jam 2 ya. Bahkan setelah sholat subuh kita tidak tidur lagi ya. Dan tidak ada rasa kantuk kita rasakan. Tetapi ketika di luar bulan Ramadan ya, kita sangat sulit ya bangun jam segitu kan, jam 3 terasa berat ya. Apalagi jam 2 karena perbedaan ketika kita sudah terbiasa untuk bangun jam segitu untuk melaksanakan sholat tahajud ya, maka tidak ada lagi kata berat untuk bangun di sepertiga malamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faiza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus." Ya, jika engkau meminta surga, ya, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Ya, surga yang paling baik, wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang zuhud dan qanaah, rela menerima dalam masalah dunia dan selalu bersemangat dan tidak pernah puas dalam masalah akhiratnya ya. Maka sebagian ulama menyebutkan ya, bahwa jika seseorang yang miskin ya, memandang kepada orang yang jauh lebih kaya darinya dengan kacamata syukur, maka ia akan mendapati bahwa dirinya ternyata memiliki nikmat yang tidak kalah besarnya dibandingkan dengan nikmat harta yang ia miliki oleh si kaya tersebut ya. Mungkin saja orang yang kaya harta tetapi keluarganya yang kurang harmonis ya. Tetapi orang yang mungkin miskin tetapi ia bisa makan bersama keluarganya ya, bisa berkumpul dengan keluarganya ya, itu adalah salah satu kenikmatan pula yang Allah berikan ya. Maka bisa jadi ia mendapatkan bahwa si kaya dengan harta yang melimpah harus merasakan berbagai penderitaan yang membuat hidupnya tidak tenang ya, seperti sakit yang datang silih berganti ya, tekanan hidup yang tinggi ya, dan kekhawatiran untuk akan kehilangan hartanya dan lain-lainnya ya. Dan sebaliknya bisa jadi orang yang hartanya melimpah hidupnya tidak tenang
Ya, karena senantiasa memikirkan pekerjaannya dalam rangka mencari dan mempertahankan kekayaannya agar tidak berkurang. Ya, bisa jadi juga ia dipusingkan dengan perihal cara menyimpan dan membelanjakan hartanya. Ya, dengan permasalahan yang begitu banyak, ia tidak pernah membebani orang miskin. Ya, maka si miskin yang senantiasa bersyukur sudah terpuaskan dengan makanan yang sangat sederhana dan mampu tidur pulas di sembarang tempat, sementara si kaya harus bersikap super hati-hati perihal makanan sehari-harinya demi menjaga kesehatan dan pola dietnya, dan sulit tidur karena berbagai permasalahan yang selalu memenuhi pikirannya, sehingga ya, si kaya ini berbaring di ranjang yang empuk dan mahal, ya, di kamar yang luas dan mewah, namun ia tak kunjung tertidur, sementara si miskin sudah tertidur pulas kendati hanya beralaskan tikar yang lusuh. Ya, maka yakinlah wahai ikhwah sekalian, ya, kunci kebahagiaan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nominal harta dan taraf atau tingkatan tingginya kehidupan dunia. Tetapi ketika kita senantiasa bisa bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka hal itu lebih membuatkan kita kebahagiaan. Ya. Bisa jadi ketika hati kita ini sempit karena kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka hendaknya apa yang ada pada diri kita ini kita mensyukuri. Ya, insya Allah dengan syukur ini Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, ya, ayat ke-14. La in syakartum la azidannakum. Ya, apabila engkau bersyukur, maka la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kufur, ya, maka sungguh sangat pedih, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita bersyukur terhadap Allah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditambah nikmat yang lain-lainnya. Tetapi ketika kita kufur, ya, maka sungguh sangat pedih azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di antara golongan yang sedikit ini. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ya, semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat adanya anak soleh dan soleha, ya, keluarga yang menenangkan dan selalu membawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal itu adalah nikmat terbesar. Tetapi ketika kita dalam masalah dunia, hendaknya kita melihat ke bawah, karena bisa jadi masih ada orang yang mungkin lebih kurang daripada kita, ya. Karena dengan kita senantiasa melihat ke bawah terhadap masalah dunia, hal itu bisa menjadikan hati kita lapang dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa atau nikmat yang telah diberikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.